Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hilcayana dengan NIM 24121059 dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Wadi Hartina dengan NIM 2410608. Jadi di sini kami akan membuat video penjelasan tentang apa? Tentang penjadwalan proses. Ya bagus kan itu. Bagus kan itu. Turun dulu. Deskripsi penjadwalan yang pertama itu mekanisme sistem operasi urutan kerja. Ada gambar orang-orang lagi antri. Artinya penjadwalan proses itu seperti antrian. Sistem operasi menentukan siapa duluan yang diproses oleh CPU. Proses datang and masuk antrian, lalu sistem operasi menentukan urutan, kemudian CPU menjalankan satu persatu. Intinya, penjadwalan proses sama dengan cara sistem mengatur antrian kerja di komputer. Yang kedua itu adalah proses berjalan. Gambar 3 orang plus tanda tambah. Artinya, ketika suatu proses dipilih oleh scheduler, proses itu mulai berjalan di CPU. Proses lain tetap menunggu. Yang keempat itu yaitu optimasi kinerja komputer. Gambar checklist hijau. Artinya, tujuan utama penjadwalan proses adalah mengoptimalkan kinerja komputer. Misalnya, yang pertama itu mengurangi waktu tunggu, lalu membuat komputer terasa lebih cepat, menghindari CPU menganggur, membagi CPU secara adil. Intinya, penjadwalan membuat komputer bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan tidak lemot. Ringkasan paling simpelnya, penjadwalan proses sama dengan mengatur antrian kerja CPU. Sistem memilih proses mana yang jalan dulu, sistem menentukan kapan dan berapa lama proses berjalan. Tujuannya agar komputer lebih cepat dan efisien. Kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan adalah cara menilai bagus atau tidaknya suatu algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi. Yang pertama itu adil atau fairness. Semua proses mendapat jatah CPU secara wajar. Tidak ada proses yang terus-menerus ditunda. Starvation. Misalnya, pada round robin, tiap proses bergilir dapat CPU dengan time slot yang sama sehingga terasa lebih adil bagi semua pengguna. Yang kedua itu efisien. CPU diusahakan sibuk bekerja sebanyak mungkin, jangan sering menganggur. Efisien berarti pemakaian sumber daya CPU, memori optimal sehingga lebih banyak proses yang bisa selesai pada suatu waktu. Throughput tinggi. Selanjutnya, respon time yaitu waktu sejak proses atau perintah dikirim sampai pengguna mendapatkan respon pertama dari sistem. Untuk aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna, respon time harus sekecil mungkin supaya sistem terasa cepat dan tidak lemot. Yang keempat itu sistem interaksi. Sistem interaksi adalah sistem yang sering berhubungan langsung dengan input pengguna, misalnya OS, desktop, web, server, aplikasi, chat. Pada sistem ini, kriteria utama penjadwalan adalah fairness dan respon time yang baik agar banyak user tidak memakai sistem bersamaan tetapi tetap merasa responsif. Selanjutnya, sistem waktu nyata digunakan pada sistem real-time yang punya batas waktu ketat, misalnya kontrol mesin, medis, atau avionik. Tugas harus selesai sebelum deadline, jadi algoritma penjadwalan harus bisa menjamin proses penting diproses tepat waktu, bukan sekedar secepat mungkin. Yang keenam itu turnaround time. Konsep umum turnaround time adalah total waktu proses berada di sistem, mulai dari masuk sampai selesai. Nilai ini mencakup waktu menunggu di antrian, tambah waktu eksekusi CPU, tambah waktu. Jadi semakin kecil turnaround time, maka pengguna merasa proses cepat selesai.
Selanjutnya, turnaround sama dengan eksekusi plus menunggu. Secara sederhana bisa dibayangkan turnaround time sama dengan waktu eksekusi proses oleh CPU tambah semua waktu menunggu di ready queue dan 1 atau 0. Jadi kalau proses lama mengantri atau eksekusi panjang, roadnya otomatis besar. Penjadwalan berusaha menguranginya. Lanjut, tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama itu penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek short term schedule atau CPU scheduler memilih proses dari antri ready di memori utama untuk diberi jatah CPU berikutnya. Penjadwalan ini berjalan sangat sering tiap kali terjadi pergantian proses, sehingga algoritmanya harus ringan dan cepat. Yang kedua itu penjadwalan jangka menengah. Jangka menengah mengatur waktu proses yang ditunda dengan cara memindahkan proses dari memori utama ke secondary storage, swapping, dan mengembalikannya lagi saat siap lanjut. Tujuannya supaya pengguna memori lebih seimbang dan tidak penuh oleh proses yang sedang menunggu lama. Lalu yang ketiga itu penjadwalan jangka panjang. Jangka panjang atau admission job scheduler memilih proses baru mana yang boleh masuk ke sistem dari secondary memori ke ready queue dengan mengatur jumlah dan jenis proses yang masuk, I/O bound dan CPU bound. Sistem bisa tetap stabil dan tidak kebanjiran pekerjaan. Istilah-istilah penjadwalan proses yang pertama itu istilah antrian atau queue. Antrian penjadwalan adalah barisan proses yang menunggu giliran, misalnya antrian ready atau antrian real time. Proses diambil dari antrian ini oleh penjadwalan yang sesuai, misalnya ready queue diambil oleh penjadwalan jangka pendek untuk dieksekusi CPU. Lalu yang kedua, penjadwalan proses antri non-preemptive. Lanjut, yang kedua itu penjadwalan proses antri non-preemptive. Proses yang sudah dapat giliran tidak bisa diganggu sampai selesai. Contohnya pertama datang, pertama dilayani atau PTPD. Proses yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Yang ketiga itu penjadwalan proses prioritas. Setiap proses memiliki prioritas, biasanya angka. Proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan terlebih dahulu, biasanya preemptive bisa diselang atau non-preemptive. Penjadwalan proses preemptive. Proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara untuk memberi jalan ke proses lain. Contohnya round robin, setiap proses diberi waktu CPU yang tetap time scale. Belum selesai, antri lagi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya. Yang akan saya jelaskan itu ada 3, itu mengenai perhitungan kinerja prosesor, terus rumus penjadwalan, dan juga algoritma penjadwalan. Langsung masuk saja di perhitungan kinerja prosesor. Nah, yang pertama itu ada lama proses. Lama proses dilambangkan dengan T atau burst time. T, waktu yang benar-benar diperlukan CPU untuk mengerjakan proses. Terus yang kedua ada lama tanggap atau yang dilambangkan dengan T besar. Ini disebut dengan turnaround time. Nah, T ini sama dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu datang. Artinya total waktu sejak proses datang sampai selesai dieksekusi. Nah, lanjut ada lama tanggap. Nah, lama tanggap ini ada 2. Ada turnaround time dan response time. Turnaround time atau T besar tadi itu waktu total dari datang sampai selesai. Sedangkan response time itu waktu dari datang sampai pertama kali mendapat jatah CPU atau dikerjakan. Terus ada rumus rata-rata lama tanggap. Nah, gampangnya jumlah semua lama tanggap dibagi dengan jumlah semua proses, dibagi jumlah proses. Terus rata-rata lama tanggap atau TR menjumlahkan semua lama tanggap tiap proses lalu bagi dengan jumlah prosesnya atau N.
Terus waktu tanggap relatif atau RT. Nah, dari gambar dijelaskan kalau T atau lama T kecil atau lama proses dan T besar atau lama tanggap, lama tanggap, jadi rumusnya itu RT sama dengan lama proses dibagi dengan lama tanggap. Artinya ini membandingkan berapa lama proses sebenarnya dibanding berapa lama dia menunggu untuk dikerjakan. Dengan dikerjakan. Kalau nilai RT mendekati 1, prosesnya cepat dilayani. Sedangkan kalau RT kecil, dia menunggu lumayan lama. Terus ada namanya dengan rasio penalti atau RP. Ini kebalikannya dari RT. Rumusnya RP sama dengan T besar dibagi dengan T kecil. Atau lama tanggap dibagi dengan lama proses. Artinya seberapa merugikan lamanya menunggu dibanding lamanya proses. Kalau RP besar, kalau nilai RP-nya besar, proses lama menunggu proses terlalu lama. Kalau RP-nya besar, proses terlalu lama menunggu. Kalau RP-nya kecil, proses cepat selesai tanpa banyak menunggu. Terus masuk di algoritma penjadwalan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya dengan PTPD, pertama tiba, pertama dilayani atau first come, first serve. Nah, ini algoritmanya sangat-sangat simpel. Yang penting siapa yang datang duluan, dia yang akan dilayani duluan. Tidak ada prioritas, tidak bisa dipotong atau non-preemptive. Kalau datang bersamaan, ikuti urutan antriannya. Bayangin kayak antri di kasir Indomaret. Siapa yang berdiri duluan, dia duluan yang akan dilayani. Nah, Oke, sekarang masuk di algoritma kedua, yaitu proses terpendek dipertamakan. Short job first. Nah, ini dia masuk di masuk di konsep kedua algoritma penjadwalan. Di situ ada proses terpendek dipertamakan. Maksudnya di sini algoritma penjadwalan CPU yang selalu memilih proses dengan waktu kerja atau burst time paling pendek. Jadi CPU itu mengutamakan CPU itu kerja dengan cara mencari proses yang paling pendek dulu. Nah, di antara proses-proses yang sudah datang. Terus ini dia non-primitive. Kalau CPU sudah mulai mengerjakan satu proses, maka dia harus selesai dulu, tidak bisa dipotong-potong oleh proses lain yang lebih pendek. Intinya, algoritma ini CPU selalu memilih proses yang paling cepat selesai dari proses-proses yang sudah ada atau yang sudah masuk, dan tidak menghentikan proses yang sedang dikerjakan sekarang. Contohnya begini. Bayangkan kamu lagi ngantri beli makanan. Kamu selalu mendahulukan pembeli yang pesanannya itu pasti paling cepat dibuat, paling sedikit. Tapi kalau tukangnya sudah sedang memasak makanan orang lain, itu nggak bisa dibuat lagi. Gitu. Oke, itu aja materi dari saya. Ya. Bye-bye. Dan ini video. Setelah ini ada video pengerjaan contoh soal dari konsep PTPD dan konsep pertama tiba dan konsep proses paling pendek diutamakan. Selamat menyimak. Bye-bye. Nah, yang pertama itu ada konsep PTPD, pertama tiba, pertama dilayani. Nah, di sini ada 4 proses, bisa dilihat yaitu A, B, C, dan D. Proses pertama A, yang tiba pertama itu proses A tiba di detik ke 0. Kita bisa lihat di sini berarti A dimulai dari sini. Dan lama prosesnya selama 4 detik. 1, 2, 3, dan 4. Nah, selama 4 detik itu ada proses B dan C yang tiba. B mengantri di detik pertama dan C mengantri di detik ketiga. Karena proses A sudah selesai di detik keempat, B dimulai juga di detik keempat. Proses B memerlukan proses selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selama itu
menjadi proses C mengantri untuk dilayani. Dan pada detik ke-7 proses D tiba. Berarti C dan C datang di sini untuk mengantri. C dilayani pada detik ke-12. Detik ke-11. Nah, C memerlukan waktu selama 3 detik untuk diproses. Berarti 1, 2, 3. Nah, lanjut, selama itu juga D masih menjadi antrian proses. Nah, pada detik ke-14 karena C sudah selesai, D dilayani. D memerlukan waktu selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai 20 detik. Jadi bisa diisi saat mulainya A dimulai pada detik ke-0, rampungnya pada detik ke-4, dan lama tanggap bisa dilihat saat rampung kurang saat tiba. 4 kurang 0 berarti 4. Nah, lanjut, proses B dimulai di detik ke-4 dan selesai di detik ke-lama proses tambah saat mulai lama proses 7 tambah 1. Nah, selesai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di detik ke-11. Terus lama tanggapnya lama tanggapnya itu saat rampung dikurang saat tiba. 11 kurang 1 berarti 10. Terus proses C saat mulainya di sini bisa kita lihat C dimulai di detik ke-11. C dimulai di detik ke-11. Nah, terus saat rampung di sini kita bisa lihat C itu selesai di detik ke-14. Dan lama tanggapnya 14 kurang 3. 14 kurang 3 itu 11. Terus proses yang D, di sini kita bisa lihat D dimulai di detik ke-14 dan rampung di detik ke-22, dan lama tanggapnya 22 kurang 7 yaitu 15. Bisa kita hitung di sini jumlahnya 40 dan rata-ratanya adalah 22. Lanjut, ada konsep proses terpendek dipertamakan. Dari sini dilihat lagi ada 4 proses, yaitu A, B, C, dan D. Nah, yang pertama tiba itu A, jadi dia yang pertama dilayani. Lama prosesnya ada 5 detik. Berarti di sini kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita lihat lagi pada saat proses A dijalankan atau dikerjakan ada 2 proses yang mengantri, yaitu ada proses B yang muncul di detik ke-3 dan ada proses C yang muncul di detik ke-5. Nah, bisa dilihat lagi karena konsepnya proses terpendek dipertamakan. Di sini kita lihat lama proses B itu 7 detik, sedangkan lama proses C itu 2 detik. Jadi sistem akan mengerjakan proses C duluan, yaitu C selama 2 detik berarti 2. Nah, lanjut, selama proses C dikerjakan, proses D datang di detik ke-6. Nah, setelah itu kita lihat lagi, proses D cuma memerlukan 4 detik, sedangkan proses B memerlukan 7 detik. Karena konsepnya lagi proses terpendek dipertamakan, jadi proses D diduluankan. Nah, proses D memerlukan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lalu karena proses D selesai, proses B dikerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, sekarang selesai, kita bisa isi saat mulai. Proses A dimulai di detik ke-0, rampung di detik ke-5. Nah, terus proses B di sini dan lama tanggapnya itu lama tanggap saat rampung kurang 1 tiba. Lama tanggapnya berarti 5 kurang 0. 5. Terus proses B di sini bisa kita lihat saat mulai proses B di detik ke-11. Di sini diisi di 11 dan saat rampungnya di sini bisa kita lihat di detik ke-18. Terus lama tanggapnya 18 kurang 3 yaitu 15. Lanjut di proses C, di sini bisa kita lihat C dimulai di detik ke-5 dan rampung di detik ke-7. Terus lama tanggapnya 7 kurang 5 itu 2. Terus ada proses D yang dimulai pada detik ke-7 dan selesai di detik ke-11. Terus lama tanggapnya 11 kurang 6 itu 5. Jumlahnya di sini bisa kita lihat ada 27 dan rata ada 6,75. Oke, sekian. Oke teman-teman, itulah pembahasan kami mengenai apa? Penjadwalan proses. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan melihat kami. Sampai di sini dulu video kami. Bye bye.